Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan sedikit menjelaskan mengenai sistem pemerintahan di Indonesia. Kami kelompok 4 terdiri dari saya sendiri, Karisma Nova Anggraini dengan NPM 165, yang kedua yaitu Fadila Dwi Nur Laila dengan NPM 175, yang ketiga yaitu Eka Nur Ariska dengan NPM 178, dan yang terakhir yaitu Bagas Rizik dengan NPM 186. Pertama yaitu pengertian sistem pemerintahan. Pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan-badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif di suatu negara dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Dalam arti yang sempit, pemerintah adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan eksekutif beserta jajarannya dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Sistem pemerintahan diartikan sebagai suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen pemerintahan yang bekerja, saling bergantungan, dan memengaruhi dalam mencapai tujuan dan fungsi pemerintahan. Sistem pemerintahan Indonesia. Sistem pemerintahan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4 menyatakan bahwa kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 1945, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Berdasarkan hal itu dapat disimpulkan bahwa bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya adalah republik. Materi selanjutnya yaitu tujuan sistem pemerintahan Indonesia. Tujuan pemerintahan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Lembaga-lembaga yang berada dalam satu sistem pemerintahan Indonesia bekerja secara bersama dan saling menunjang untuk terwujudnya tujuan dari pemerintahan di negara Indonesia. Selanjutnya, pelaksanaan sistem pemerintahan Indonesia dari masa ke masa. A. Sistem pemerintahan Indonesia masa Orde Lama. Masa pemerintahan Orde Lama berjalan dari tahun 1945 hingga tahun 1968 di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Indonesia mengesahkan UUD 1945 sebagai dasar negara. Sebenarnya, di bawah UUD 1945 telah tercantum bahwa Indonesia menggunakan sistem pemerintahan presidensial. Namun, setelah 3 bulan terjadi penyimpangan terhadap UUD 1945, penyimpangan itu adalah mengenai pembentukan kabinet parlementer dengan Sultan Syahrir sebagai Perdana Menteri. Sehingga, pada masa ini dipengaruhi oleh Belanda. Indonesia menggunakan sistem parlementer. Masa parlementer berakhir ketika dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959. B. Sistem pemerintahan masa Orde Baru. Masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto. Era Orde Baru juga digunakan untuk menandai ditumpasnya pemberontakan PKI tahun 1965. Pemerintahan Orde Baru menggunakan konsep demokrasi Pancasila. Visi utama pemerintahan Orde Baru adalah menerapkan nilai Pancasila dan UUD 1945 secara murni serta konsekuen dalam aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Sistem pemerintahan pada masa Orde Baru adalah presidensial dengan bentuk pemerintahan republik dan UUD 1945 sebagai dasar konstitusi yang berlaku. Ekonomi Indonesia berkembang pesat walaupun dibarengi dengan praktik korupsi yang merajalela. C. Sistem pemerintahan masa reformasi. Era reformasi dimulai dari tumbangnya kekuasaan Soeharto pada tahun 1998 hingga sekarang. Pada era reformasi, pelaksanaan sistem pemerintahan demokrasi Pancasila diterapkan sesuai dengan asas demokrasi yang berlandaskan Pancasila. Pada era ini, pemerintahan memberikan ruang gerak kepada partai politik dan DPR untuk turut serta mengawasi pemerintahan secara kritis. Dan selanjutnya, kelebihan sistem pemerintahan presidensial yang diterapkan di negara Republik Indonesia saat ini. Yang pertama adalah badan eksekutif lebih stabil kedudukannya sebab tidak tergantung pada parlemen. Yang kedua, B. Bahwa seorang menteri tidak dapat dijatuhkan parlemen karena bertanggung jawab kepada presiden dan presidenlah yang berhak untuk
mereshuffle atau mencopot seorang menteri akibat menteri itu tidak layak lagi atau menteri itu melakukan korupsi atau penyelewengan lainnya. Yang selanjutnya C, pemerintahan dapat leluasa karena tidak ada bayang-bayangan krisis kabinet. Yang D, legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif sebab dapat diisi oleh orang luar termasuk juga anggota parlemen sendiri. Selanjutnya E, masa jabatan badan eksekutif lebih pasti dengan jangka waktu tertentu. Dan yang terakhir F, penyusunan program kerja kabinet lebih mudah disesuaikan dengan jangka waktu dan masa jabatannya. Selanjutnya, kekurangan sistem pemerintahan presidensial. Sistem pertanggungjawaban kurang begitu jelas. Pengawasan rakyat lemah. Kekuasaan eksekutif di luar pengawasan langsung badan legislatif, sehingga dapat menimbulkan kekuasaan mutlak. Pembuatan keputusan atau kebijakan publik umumnya hasil tawar-menawar antara eksekutif dan legislatif, sehingga dapat terjadi keputusan tidak tegas dan memakan waktu yang lama. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.